Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima kita dengan struktur kayu. Dan kali ini kita akan membahas tentang struktur lentur. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang karakteristik dari kayu, membahas batang tarik, batang kolom atau batang tekan, dan sekarang kita batang lentur, gitu ya. Nah, masih dengan contoh kasus yang sama pada struktur rangka kuda-kuda kayu. Kali ini bukan rangka kuda-kuda kayunya, tapi sekarang adalah struktur gordingnya. Jadi batang-batang gording dari kayu, struktur kuda-kuda kayu itu akan menjadi batang lentur yang biaksial. Karena apa? Karena gording itu dipasang miring, mengikuti kemiringan dari rencana atap kita, gitu. Sehingga karena miring, beban akan terjadi ke dalam dua arah sumbu lemah dan sumbu kuat dari gording tersebut. Nah, bagaimana proses dan mekanika dari perhitungan tegangan izin lentur dari sebuah struktur gording berikut ini adalah selengkapnya. Jadi batang lentur itu pada struktur kuda adalah batang gording ya. Jadi setelah kita fokus ke batang tekan dan tarik, tapi itu juga butuh gording-gording ini sebagai transfer beban dari atap penutup ke dalam kuda-kuda. Sehingga kuda-kuda kita hanya menerima beban titik di titik buhul. Tuh, tidak langsung di sepanjang batang kuda-kudanya. Isometrinya bentuknya seperti ini. Sebuah batang gording ini itu dipasangkan batang-batang usuk gitu ya, dan ini menurut saya bekerja selain memberi beban ke batang gording, ini secara tidak langsung menjadi pengaku lateral gitu. Kenapa saya menjadi pengaku? Karena batang gording ini kan dipegangi di sisi atasnya, sehingga terhubung antara satu batang dengan batang lainnya, terhubung semua gitu. Bayangkan ketika ada satu batang gording ini akan melendut ke arah bawah, maka batang ini akan tertahan oleh batang yang lain di sebelahnya. Baik yang arah bawah maupun yang atas pun juga akan ikut menahan gitu ya. Sehingga bagi saya, usuk ini bisa juga bekerja sebagai pengaku lateral bagi batang gording gitu. Sedangkan untuk reng itu ya murni sebagai beban ya. Reng-reng ini sebagai tempat cantolan atap genteng. Dan jarak usuk biasanya 40-50 cm. Dari SNI 2013 menyatakan begini persyaratannya, momen atau tegangan lentur aktual ya, tidak boleh melebihi nilai desain lentur terkoreksi. Nah, refresh kembali yang namanya tegangan lentur, yang mana tegangan pada suatu material atau suatu bahan, itu sebenarnya ada 3 jenis, yaitu tegangan tekan, tegangan aksial maksudnya, tegangan aksial, tegangan lentur, dan tegangan geser. Nah, tegangan aksial kemarin sudah kita bahas sebagai batang tarik dan batang tekan. Sekarang kita masuk ke tegangan lentur seperti ini. Rumusnya adalah MY per I sebetulnya ya. Nah, ini. Dengan inersianya adalah 1/12 BD pangkat 3. Dan nilai S itu adalah inersia dibagi setengah D. Setengah D itu adalah jarak antar center line atau titik line ya, center line dari center line ke serat tarik atau serat tekan terluar. Nah, inilah C. Sehingga ini kalau kita masukkan 1/12 BD pangkat 3 yang C-nya adalah setengah D, maka tegangan lentur adalah 6 momen dibagi BD kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, tegangan lentur itu adalah ini. Nah, ini. Tegangan lentur tekan dan tegangan lentur tarik. Gitu ya. Ini asumsinya bending momennya ke arah bawah atau positif. Di atas tekan, bawah tarik. Nah, kalau dilihat dari sini, bending momennya pada struktur kayu ini kemungkinan besar sama antara sisi tekan dan sisi tarik. Karena ini sebuah satu jenis material, tidak komposit, dan kemudian jaraknya dari titik netral itu simetris. Nah, saya jelaskan lebih lanjut kenapa kok ini disebut dengan nilai S gitu ya. Kan MY per I, inersia dibagi Y atau setengah C itu adalah S. S ini sebetulnya maksudnya adalah section modulus. Jadi dari kata bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia namanya adalah modulus penampang.
Ini tadi ya sudah saya jelaskan. Nah ini. Jadi BD pangkat 3 1/12 BD pangkat 3 itu adalah momen inersia, sedangkan modulus penampang atau section modulus itu adalah inersia dibagi setengah D atau sama dengan jarak dari center line. Yaitu nilai adalah BD kuadrat dibagi 6. Nah, seperti ini, sehingga kalimat SNI tadi, kalau kita terjemahkan, itu mirip seperti ini. Tegangan lentur yang terjadi, aktual yang terjadi, tidak boleh melebihi dari tegangan izin lentur yang sudah terkoreksi. Koreksinya macam-macam. Ya. Nah, tegangan lentur sama dengan momen luar dibagi modulus penampang. Dengan modulus penampang, ini adalah sumbu kuat ya. Sumbu kuat itu adalah BD kuadrat dibagi 6. Nah, saya kita lihat untuk tegangan lentur itu dikoreksi terhadap apa saja. Yang pertama dikoreksi terhadap faktor durasi. Ini ya, faktor durasi. Seperti kita ketahui, faktor durasi ini untuk beban sementara dia 1,6, untuk beban hidup 1,0, dan untuk beban permanen dia 0,9. Coba kita lihat. Nih. Jadi kalian silahkan buka di bahan kuliah pertemuan kedua kemarin. Ini saya bilang kalau beban permanen 0,9, beban hidup atas 10 tahun 1,0, beban sementara seperti beban angin dan air hujan itu 1,6. CM itu adalah moisture content. Moisture content ini untuk tegangan lentur pengaruhnya sampai 0,85 kalau nggak salah. Moisture content tuh ini. Nah, untuk ya betul 0,85. Faktor temperatur untuk tegangan lentur itu sebesar 0,7 bahkan. 0,7 gitu ya. 0,7 untuk suhu lebih dari 38 derajat Celcius dengan kondisi basah. Artinya basah itu adalah kondisi kayunya lebih dari 19%. Kondisi kadar air pada kayu gitu ya. Karena disebut kering ketika kadar airnya kurang dari atau sama dengan 19% gitu. Lanjut ke sini. Faktor stabilitas balok ini idenya mirip kayak faktor stabilitas kolom. Ini memperhitungkan tekuk pada balok, jadi ya tekuk Euler pada balok gitu ya. Nanti akan saya jelaskan panjang lebar di situ. Faktor ukuran ini nilainya spesifik sekali ya. Dimensi kayu yang 5 dengan tebalnya ada 5 sampai 10 cm gitu. Maka faktor ukurannya sama dengan 1,0. Lalu tinggi komponen. Oh iya, paham saya sekarang. Jadi faktor ukuran ini ada dua, kan ada tebal, ada tinggi. Nah, kalau tebalnya tuh antara 5 sampai 10, maka faktornya 1,0. Nah, kemudian tingginya, jika tingginya itu adalah 227 mili atau lebih besar daripada 305 mili, lebih besar daripada 30 cm, gede sekali ya, balok 30 cm. Maka tegangan lentur acuan harus dikoreksi dengan ini, gitu. Jadi gini, maksudnya gini, dimensi nanti ada dua. Pertama adalah lebarnya. Kalau lebarnya 5 sampai tebalnya itu kan lebarnya. Lebar 5 sampai 10 cm maka tidak dikoreksi, tapi juga dilihat tingginya gitu. Jadi bisa saja ini 1,0 tapi terhadap tingginya dia dikoreksi. Kemudian CFU adalah penggunaan rebah. Penggunaan rebah ini ketika pada Gording ini kepakai sekali. Karena apa? Gording itu kan sebuah struktur yang miring. Struktur miring itu berarti beban bending moment yang bekerja pada Gording itu bekerja dua arah. Ada yang ke arah sumbu kuat dan ke arah sumbu lemah. Sehingga nanti ini kita hitung. Faktor tusukan nanti akan saya jelaskan apa itu. Kemudian faktor komponen struktur berulang. Sudah itu. Nah, untuk modulus elastisitas minimum untuk menghitung tegangan tekuk nanti ya, itu cuma dikoreksi terhadap moisture content, terhadap temperatur dan terhadap tusukan. Tusukan dan kekakuan tekuk.